Bayangkan, sekarang kalian sedang berdiri di tengah pegunungan bersalju Rusia, tidak ada lampu, tidak ada suara kendaraan, tidak ada sinyal radio. Yang terdengar hanyalah suara angin yang menghantam wajah kalian. Suhu malam itu mencapai lebih dari minus 30 derajat Celcius. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa berarti kematian. Di hadapan kalian, berdiri sebuah tenda kecil yang hampir seluruhnya tertutup salju. Dari luar, tidak ada yang terlihat aneh. Namun ketika tim penyelamat membukanya, mereka menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Tenda itu robek dari bagian dalam, bukan dari luar. Artinya, orang-orang yang berada di dalam tenda itu dengan sengaja merobek kain tendanya sendiri, lalu keluar ke tengah badai salju, tanpa memakai sepatu, tanpa jaket, tanpa membawa makanan, tanpa membawa perlengkapan bertahan hidup. Mereka berjalan menuju kegelapan. Tidak ada seorang pun yang kembali. Selama lebih dari 60 tahun, kasus ini melahirkan ribuan teori. Ada yang percaya mereka diserang makhluk misterius. Ada yang menyalahkan eksperimen militer Uni Soviet. Ada yang mengatakan mereka melihat UFO. Bahkan ada yang percaya gunung itu memang terkutuk. Tetapi, bagaimana jika jawabannya jauh lebih mengerikan? Karena sebenarnya, semua itu bisa dijelaskan oleh sesuatu yang sangat sederhana dan sangat mematikan. Inilah misteri Dyatlov Pass. Semua berawal pada tanggal 23 Januari 1959 di kota Sverdlovsk, Uni Soviet. 10 mahasiswa dari Ural Polytechnic Institute sedang bersiap melakukan ekspedisi musim dingin. Bagi sebagian orang, mendaki gunung saat musim dingin terdengar gila. Tetapi bagi mereka, ini adalah tantangan. Ekspedisi ini dipimpin oleh seorang mahasiswa teknik radio berusia 23 tahun. Namanya Igor Dyatlov. Igor dikenal sebagai sosok yang tenang, disiplin, dan sangat berpengalaman. Ia bukan pendaki sembarangan. Begitu pula anggota tim lainnya. Masing-masing telah berkali-kali mendaki gunung bersalju dengan tingkat kesulitan tinggi. Mereka memahami navigasi, mereka memahami badai salju, dan mereka tahu bagaimana bertahan hidup ketika suhu turun jauh di bawah titik beku. Karena itulah, apa yang terjadi kepada mereka masih menjadi misteri hingga hari ini. Tujuan ekspedisi mereka adalah Gunung Otorten, sebuah gunung yang berada jauh di utara pegunungan Ural. Perjalanan menuju ke sana membutuhkan waktu berminggu-minggu. Mereka harus melewati hutan lebat, sungai yang membeku, dan dataran salju yang nyaris tak berujung. Namun, semangat mereka tidak pernah surut. Dari kamera yang ditemukan kemudian, kita bisa melihat mereka tertawa, bermain salju, bernyanyi, bahkan saling bercanda. Tidak ada tanda-tanda bahwa perjalanan ini akan berubah menjadi tragedi. Di hari kedua perjalanan, salah satu anggota tim mulai merasakan nyeri hebat pada kakinya. Namanya Yuri Yudin. Ia memang memiliki riwayat penyakit sendi. Setelah mempertimbangkan kondisinya, Yuri memutuskan untuk kembali ke rumah. Keputusan itu mungkin terasa mengecewakan saat itu, tetapi tanpa disadari, keputusan tersebut menyelamatkan nyawanya. Sebelum berpisah, Yuri memeluk teman-temannya. Ia berkata bahwa mereka akan bertemu lagi ketika ekspedisi selesai. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah pertemuan terakhir mereka. 9 pendaki melanjutkan perjalanan, sementara Yuri menjadi satu-satunya anggota ekspedisi yang masih hidup. Bertahun-tahun kemudian, Yuri sering mengatakan bahwa sampai akhir hidupnya, ia berharap bisa kembali ke hari itu dan ikut bersama teman-temannya. Karena rasa bersalah tidak pernah benar-benar meninggalkannya. Perjalanan pun berlanjut. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sedikit tanda-tanda kehidupan yang mereka temui. Pepohonan mulai menghilang, digantikan oleh hamparan salju putih sejauh mata memandang. Langit berubah menjadi abu-abu, angin bertiup semakin keras, dan di depan mereka berdiri sebuah gunung yang oleh penduduk asli Mansi disebut Kholat Shakhl, yang jika diterjemahkan berarti gunung orang mati. Bagi masyarakat Mansi, nama itu bukan karena gunung tersebut berhantu, melainkan karena daerah itu sangat tandus dan hampir tidak memiliki hewan buruan. Namun, nama tersebut justru menambah aura misterius ketika tragedi ini terjadi. Tidak ada seorang pun di antara 9 pendaki itu yang tahu bahwa mereka sedang menuju malam terakhir dalam hidup mereka. Tanggal 1 Februari 1959, hari itu cuaca mulai berubah. Angin bertiup jauh lebih kencang dibanding hari-hari sebelumnya.
Kabut tebal mulai menutupi lereng gunung. Jarak pandang semakin pendek. Menurut catatan perjalanan yang ditemukan kemudian, rombongan Dyatlov sebenarnya sempat kehilangan arah. Mereka keluar dari jalur yang seharusnya menuju Gunung Otorten, alih-alih kembali ke hutan yang lebih aman. Mereka memilih mendirikan tenda tepat di lereng Gunung Kolatschakl. Keputusan ini masih diperdebatkan hingga hari ini. Sebagian peneliti percaya mereka sengaja berkemah di lereng terbuka agar tidak kehilangan ketinggian dan bisa melanjutkan perjalanan lebih cepat keesokan harinya. Sebagian lagi menganggap mereka hanya kelelahan dan memilih berhenti sebelum cuaca semakin buruk. Apapun alasannya, keputusan itu menjadi keputusan terakhir yang pernah mereka buat. Menjelang sore, mereka mulai menggali salju, membuat bidang datar, lalu memasang tenda besar yang cukup untuk 9 orang. Foto-foto yang ditemukan dari kamera mereka menunjukkan suasana yang masih terlihat normal. Beberapa anggota tim tampak tersenyum. Ada yang sedang memasang tiang tenda, ada yang membantu membawa perlengkapan. Tidak ada wajah panik, tidak ada tanda bahwa mereka sedang menghadapi bahaya. Malam mulai turun, matahari menghilang di balik pegunungan. Suhu perlahan turun hingga lebih dari minus 30 derajat Celcius. Di luar, angin terus menghantam tenda. Sementara di dalam, ke-9 pendaki kemungkinan sedang makan malam. Mereka mungkin berbincang, menyusun rencana perjalanan esok hari. Mungkin juga mereka mulai beristirahat setelah perjalanan panjang. Lalu, sesuatu terjadi. Kita tidak tahu pukul berapa tepatnya. Tidak ada saksi, tidak ada rekaman, tidak ada seorang pun yang selamat untuk menceritakannya. Namun dari bukti yang ditemukan, kita tahu satu hal. Sesuatu membuat 9 pendaki yang berpengalaman itu panik. Bukan panik biasa, tetapi panik yang begitu hebat. Sampai mereka tidak sempat membuka pintu tenda. Mereka justru mengambil pisau dan merobek kain tenda dari bagian dalam. Bayangkan situasi itu. Kalian sedang berada di suhu minus 30 derajat. Keluar tanpa sepatu hampir pasti berarti kematian. Namun, mereka tetap memilih keluar. Artinya, apapun yang mereka hadapi di dalam atau di sekitar tenda dianggap jauh lebih berbahaya daripada dinginnya malam itu. Mereka keluar satu persatu. Sebagian hanya memakai kaos kaki. Sebagian bahkan tidak mengenakan jaket musim dingin. Makanan masih tertinggal. Tas masih tertinggal. Sepatu masih tersusun rapi di dalam tenda. Seolah-olah mereka yakin mereka akan kembali beberapa menit kemudian. Namun, mereka tidak pernah kembali. Selama bertahun-tahun, inilah bagian yang paling membingungkan para penyelidik. Mengapa pendaki yang sangat berpengalaman meninggalkan semua perlengkapan yang justru bisa menyelamatkan hidup mereka? Apakah mereka mendengar sesuatu, melihat sesuatu, atau apakah gunung itu sendiri sedang memberikan ancaman yang tidak mereka mengerti? Hingga pertengahan Februari, keluarga para pendaki mulai khawatir. Mereka seharusnya sudah mengirim kabar, namun tidak ada satupun pesan yang diterima. Awalnya, semua orang mengira perjalanan mereka hanya tertunda akibat cuaca buruk. Tetapi hari demi hari berlalu, tidak ada tanda kehidupan. Pihak universitas akhirnya meminta bantuan. Tim penyelamat dibentuk. Mereka terdiri dari sesama pendaki, tentara, relawan, dan kemudian dibantu pesawat pencari. Pencarian berlangsung dalam suhu ekstrem. Mereka menyisir lereng demi lereng. Sampai akhirnya, pada tanggal 26 Februari, mereka menemukan tenda itu. Dari kejauhan, tenda masih terlihat berdiri, sebagian tertutup salju. Namun saat mereka mendekat, suasana berubah menjadi sangat aneh.